Kemudian setelah nyala kembali, ada perubahan dari angka-angka tersebut sehingga servernya down. Terus begitu servernya udah nggak down, nyala kembali, angkanya berubah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu. Ini Babe Aldo, suara kebenaran, channel cadangan kita ya, tolong di subscribe dulu ya. Makasih ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Kemarin ya, kira-kira berapa hari yang lalu itu ya, CNN sempat menayangkan real count itu Anies unggul gitu ya. Kali ini, dan itu CNN minta maaf sudah resmi, kita udah angkat itu ya. Ternyata guys, ada lagi gitu ya, kali dua kali gitu ya. Tetap Allah mau buka, tetap Allah mau buka ini. Nah loh, yang menang sebenarnya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, bukan Prabowo Gibran. Kejadian serupa terjadi pada Pilpres 2019 di mana saat pasangan Prabowo Sandi sedang unggul atas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, tiba-tiba server KPU mati, tiba-tiba saat kembali nyala berbalik ya. Kemarin server KPU mati juga. Ini videonya kita tonton dulu ya. Ya, udah biasa begini. dari aplikasi Sirekap ini, kemudian kelemahan apa saja yang ada di dalamnya, kemudian seberapa besar memang celah terjadinya kesalahan dalam aplikasi Sirekap. Ini lagi ngebahas aplikasi Sirekap, kelemahan dalam aplikasi Sirekap. Ya, itu kalian lihat the real count di bawah itu 49,52 Anies, 32,87 Prabowo, 17,61 Ganjar lagi. Jadi ini yang menjadi value dalam nilai dalam pemilu kali ini ya. Itu sekarang ini fakta ini fakta, sampai gue screenshot. 49,52, 32,87, 17,61. Ya. Ini lagi ngomongin Sirekap yang bermasalah, yang servernya down, ya kan? Ngomong Langsung kepada Chairman Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutejas, Ketua KPU Jatim Teddy Kurnia setidaknya menyatakan bahwa servernya down. Kemudian setelah nyala kembali, ada perubahan
dari angka-angka tersebut sehingga servernya down. Terus begitu servernya udah nggak down, nyala kembali, angkanya berubah. Pilihan Indonesia, Realcon KPU nih baca nih, ini baca nih. Kalian baca nih. ya, tadi dinyatakan yang keliru itu sistemnya, keliru oleh sistem, tidak diketik sendiri. Bagaimana menjelaskan ini secara teknisnya sebenarnya, Bapak? Ya, jadi gini ya, ini memang kita banyak mendengar ya, kekisruhan ini terjadi di mana-mana ya. Tapi secara teknis sebetulnya semua ini mungkin terjadi ya, karena teknologi yang dipergunakan juga terus terang aja buat saya bukan teknologi baru ya. Bukan teknologi baru. Ya, banyak berarti orang pintar di Indonesia ini. Mestinya kalau bukan teknologi baru, nggak perlu terjadi seperti ini, gitu. Ya kan? Kita bahas isi pembicaraannya dulu nih. Kalau memang teknologi yang bukan teknologi terbaru, mestinya kan KPU itu dengan anggaran yang triliunan itu bisa menyiapkan bahwasanya kalau inputnya nggak boleh lebih dari 300. Itu tolol banget sih KPU kalau begitu. Kalau tadi sempat disinggung masalah teknologi optical character recognition itu OCR itu kan dari zaman saya ikut masuk kuliah dulu ya di. Bapak ini masuk kuliah OCR udah ada. Bayangin tuh, Bapak ini lebih tua dari gue. Ikut proyek perintis itu udah ada gitu. Jadi waktu kita ujian itu pakai pensil 2B itu di bulan itu udah ada teknologi. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi dan kedua juga ada satu hal yang kita lupa ya. Kita sejak era digital ini kan lebih banyak menggunakan komputer ya, laptop ya, handphone. Sudah jarang sekali kita menulis tangan, ya menulis tangan. Nah, saya sendiri kadang-kadang nulis tangan juga bingung, itu tulisan tangan saya udah berbeda dengan zaman dulu gitu. Nah, sehingga ini juga mungkin merupakan faktor juga, sehingga OCR-nya itu bisa salah membaca apa yang ditulis oleh petugas di lapangan. Aduh, salah membaca macam-macam dah diomongin. Jadi minta maaf ya memang Sirekap dan KPU memang bermasalah, udahlah. Pemilu kali ini value-nya udah hancur, nilai pemilunya, ya. Kalau cuman angka-angka bodo amat dah. Bodo amat sama angka-angka. Angka-angka itu ya itu. Buktinya server KPU down, begitu naik angka itu berubah. Dan ini yang nggak bisa diterima, dan fokus kita kali ini adalah lihat angka ini ya. Real count KPU 49,52 Anies, 32,87 Prabowo, 17,61 Ganjar. Itu angka. Ayo, ini setelah udah 2 kali CNN begini. Apa komentar netizen? Let's go to Twitter guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Nih, nah loh, yang menang sebenarnya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, bukan Prabowo Gibran. Kejadian serupa terjadi pada Pilpres 2019 di mana saat pasangan Prabowo Sandi sedang unggul atas pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, tiba-tiba server KPU mati, tiba-tiba saat kembali nyala berbalik. Iya deh bang, iya besok jam 9 langsung dilantik. Nah gitu aja ngaku yang sportif ya. Nah iya kan, kebalik otaknya. Ditanyain sama KPU, tanyain sama Kak CNN. Pokoknya yang menang ini, pokoknya menang aja. Urusannya cuma menang kalah, udah nggak ada nilainya ini menang kalah. Mau menang dengan cara tai ya nggak apa-apa juga ya. Nggak ada, ini tetap harus diusut. Cari berita yang benar bang. Menurutmu berita yang benar di TV ya? TV bohong semua. Si makhluk sekolah. Terus yang ngilu share apaan bang? WK. Baik Om Yudi, semangat ya. Phone ada easy way. Udah bang, udah. Udah 2 minggu juga belum bangun dari mimpi. Kalau nggak mau nerima kekalahan, nggak usah ikut nyapres. Nah, goblok. Bukan masalah menang kalah di sini.
value-nya. Kalau menang dengan cara begini, demi Allah nggak mau. Ini tentang bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 270 juta lebih rakyat Indonesia itu. Buat apa pemilu? Buat apa pemilu? Kalau udah main curang-curangan, buat apa pemilu? Main menang kalah doang. KPU menggunakan sistem algoritma atau yang lebih sering digunakan oleh sistem game judi online. 02 dijadikan bandar. Berapapun perolehan suara 01 dan 03, maka 02 bandar akan mendapatkan nilai lebih. Dan 02 bandar tidak mungkin bisa dikalahkan dengan sistem algoritma sistem game judi online. Nah, sampai bertemu di pengadilan rakyat, ialah ekstra parlementer. Allah akan bukakan semua penguasa ini, amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang curang agar bisa menerima kesakitan mendadak semuanya, serta jatuh miskin semiskin-miskinnya sebagai azab yang maha kuasa yang selama ini kalian dustakan, amin ya rabbal alamin, amin. Najis, iya lu najis. Demi Allah semalam gua mimpi Pak Anies menang dan main dia banyak. Ini lagi mimpi, aduh. Dari kapan gue aku kok ketinggalan berita banyak, makanya kuota jangan sasetan. Kalah ya kalah aja, kalau lu kalah bilang aja kalah, susah amat. Nah, ini menang kalah. Enggak, kalah ya kalah aja, curang ya curang aja. Stres, lu yang stres. Iya deh, Anies menang, kalau begitu selamat ya buat Pak Anies. Gue selama ini mimpi yang menang yang lain, tapi sekarang aman, udah bangun. Tolol, ya. Nih, ini juga sama guys. Ini nanti ya, ini nanti kita akan bahas ini. Ini tadi malam gue dapat. Ini ya, kita tandain ini ya. Ya, versi 28 Februari 2024, progres 639.171 suara TPS dari 823.236 TPS. Ini habis ini kita bahas ini. Suara yang persentasi suara yang masuk bertambah, tapi jumlah suara berkurang. Nanti kita bahas nih. Nanti kita bahas. Oke? Habis ini kita bahas ini. Paham ya? Ini kan mestinya kalau persentasinya ini bertambah, maka jumlah suaranya akan bertambah dong. Iya dong, karena suara yang masuk lebih banyak. Tapi lucunya persentase jumlah suara yang masuk bertambah, tapi jumlah suara berkurang. Oke? Nih masih banyak, begini nih, buzzer-buzzer tolol masih banyak. Sakit hati abang, lu kalah nggak terima bang, haha, yang sabar ya bang, haha. Tolol ya, lu tolol, udahlah capek gua bahas buzzer-buzzer tolol begini nih. Sama aja ya, buzzer di mana aja tolol-tolol ya. Oke? Sekarang yang penting kita mempersiapkan juga parlemen jalanan itu siap, hak angket itu siap. Mau geruduk MK juga siap. Kita siapin semuanya aja. Ya, yang penting kita lihat dulu nih pergerakannya. Oke, itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lain dah guys. Ini yang gue mau bahas nih habis gini nih. Ini gue tandain dulu. Dari aplikasi Sirekap ini, kemudian kelemahan apa saja yang ada di dalamnya, kemudian seberapa besar memang celah terjadinya kesalahan dalam aplikasi Sirekap. Saya akan tanyakan langsung kepada Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Ketua KPU Jatim, Teddy Kurnia, setidaknya menyatakan bahwa servernya down, kemudian setelah nyala kembali, ada perubahan dari angka-angka tersebut, sehingga tadi dinyatakan yang keliru itu sistemnya, keliru oleh sistem, tidak diketik sendiri. Bagaimana menjelaskan ini secara teknisnya sebenarnya, Bapak? Ya, jadi gini ya, ini memang kita banyak mendengar ya, kekisruhan ini terjadi di mana-mana ya. Tapi secara teknis sebetulnya semua ini mungkin terjadi ya, karena teknologi yang dipergunakan juga terus terang aja buat saya bukan teknologi baru ya. Kalau tadi sempat disinggung masalah teknologi optical character recognition, itu OCR itu kan dari zaman saya ikut masuk kuliah dulu ya di
ikut proyek perintis itu udah ada gitu. Jadi waktu kita ujian itu pakai apa namanya pensil 2B itu dibuat itu udah ada teknologi. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi dan kedua juga ada satu hal yang kita lupa ya. Kita sejak era digital ini kan lebih banyak menggunakan komputer ya, laptop ya, handphone ya. Sudah jarang sekali kita menulis tangan ya, menulis tangan. Nah, saya sendiri kadang-kadang nulis tangan juga bingung, itu tulisan tangan saya udah berbeda dengan zaman dulu gitu. Nah, sehingga ini juga mungkin merupakan faktor juga, sehingga OCR-nya itu bisa salah membaca apa yang ditulis oleh petugas di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.